Halo, kembali dengan saya Wisnu di Belajar Berbagi. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai boot dan partisi pada noobs. Ya. Jadi di video sebelumnya kita sempat melakukan instalasi pada sistem operasi Raspbian menggunakan metode headless, ya, atau menginstal tanpa menggunakan media output tampilan. Ya, jadi menginstalnya secara otomatis yang nantinya tinggal di remote saja dari laptop. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita melakukan instalasi Raspbian secara headless juga, tapi menggunakan noobs ya. Jadi kita akan coba melakukan instalasi noobs seperti biasa, tapi nanti dengan memberikan sedikit konfigurasi supaya nanti kita bisa menginstalnya itu tanpa menggunakan tampilan, kemudian bisa langsung dihubungkan ke laptop kita ya. Nah, untuk image Raspbian yang terpisah atau kita sebut dengan nama standalone ya. Saya akan sebut standalone. Bentar. Nah, nanti ada noobs Raspbian itu ada yang di dalam noobs dan ada di dalam yang single image ya, atau yang berekstensi IMG seperti ini, dan ada yang di dalam noobs. Nah, ini agak berbeda nanti alurnya. Kalau yang standalone image itu kan berarti nanti kita hanya satu sistem operasi Raspbian. Sedangkan yang noobs ini kan bisa banyak sekali sistem operasi. Nah, ini bagaimana supaya kita melakukan instalasinya itu di noobs menggunakan headless untuk Raspbian. Nah, jadi sebelum masuk ke headlessnya, sebenarnya saya akan coba membahas partisinya yang nanti ada di dalam noobs, kemudian bagaimana sih alurnya untuk instalasi pada noobs, supaya nanti kita lebih memahami kapan kita harus memberikan konfigurasi A dan kapan kita harus melakukan apa. Ya, sekalian saja kita akan membahas mengenai apa sih noobs itu, di dalamnya seperti apa dan alurnya bagaimana. Itu kalian juga sebenarnya bisa lihat pada repositorinya noobs, ada di git-nya, GitHub. Ya, silakan dibaca saja, sama sebenarnya. Cuman saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pahami secara sedikit saja gambarannya. Seperti apa sih noobs? Saya akan sampaikan kembali setelah saya membaca repositori noobs-nya ini. Ya, jadi dimulai dari noobs, booting, dan partisi. Ya, sebelum ke headless kita bahas dulu sedikit. Jadi pada saat nanti kalian install noobs itu sebenarnya partisinya itu bisa jadi banyak. Ya, bisa jadi kalian nanti menginstalnya itu sistem operasinya banyak sekali sehingga kan partisinya itu bisa banyak. Ya. Kalau di video sebelumnya kan kita bisa mengatur IP untuk sistem operasi Raspbian-nya berapa supaya nanti bisa dihubungkan ke laptop kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur IP untuk Raspbian yang ada di dalam noob supaya tidak mengganggu sistem operasi yang lain. Nanti sebelah mana sih sistem operasi Raspbian-nya ini disimpan atau partisinya. Nah, ini di sini ya. Nanti memang agak bingung juga, ternyata partisinya pada noobs itu agak banyak ya. Kurang lebih ada 4 ya, ada 5 ya, minimal ada 5 itu. Partisinya itu ada 4 primary dan 1 extend, atau ya nanti bisa banyak, kita akan bahas lebih detail. Ya, pokoknya noobs itu nanti agak berbeda dengan yang standalone image untuk Raspbian ya. Nah, sebelum membahas noobs juga, kita alangkah bagusnya pahami juga bagaimana sih si standalone ini bekerja ya. Jadi untuk yang standalone saya akan buat seperti ini catatannya. Untuk yang standalone ini itu dia berbentuk image, kemudian dia akan ditulis menggunakan sebuah software. Kalau di Windows menggunakan Win32 Disk Imager. Itu nanti image-nya akan ditulis byte per byte, dimasukkan ke dalam MMC-nya. Ya, dituliskan semua bootable datanya, semua MBR atau master boot record-nya, atau
dia akan semua di copy di compile atau diekstrak ke dalam MMC oleh si program Win32 Disk Imager ini berbentuk RAW ya, atau mentahnya ya, dituliskan langsung jadi. Kemudian nanti standarnya pada saat kita menginstal Raspbian untuk yang standalone, dia akan dibuatkan dua buah partisi ya. Partisi yang pertama ukurannya itu kecil ya, ukurannya kecil. Kemudian tipe datanya itu FAT ya. FAT itu adalah file system pada Windows ya. Kalau di Windows kan kalau kita lihat ini MMC. Nah, di sini file systemnya FAT kan, nanti ada di Windows itu kan ada FAT, ada NTFS ya. Nah, ini untuk partisi yang pertama ternyata yang dibuat oleh si Raspbian itu formatnya adalah FAT ya. Kemudian apa ini? Ini adalah partisi untuk boot ya, boot partisi. Jadi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan bootable. Di dalamnya itu nanti terdiri dari Raspberry, Raspbian, Raspbian ya, untuk Raspbian firmware ya, sistem-sistemnya Raspbian. Kemudian nanti ada compiled Linux-nya atau Linux yang sudah dikompil ya. Kemudian nanti ada juga untuk seperti apa, konfigurasi-konfigurasi ya, konfigurasi-konfigurasi untuk Raspbian-nya itu ada di dalam partisi yang pertama ini ya. Partisi yang kedua ini ukurannya besar nanti, dan file sistemnya dia menggunakan ext4. Dia disebut root partition. Inilah yang nanti di dalamnya itu Linux system, aplikasi kalian, home kalian ada di sini ya. Nanti kan Raspbian itu kan Linux juga sebenarnya. Nanti sistem operasinya si Raspbiannya ada di sini ya, di root partition. Ada Linux-nya, ini standar nanti strukturnya seperti file system Linux. Ada aplikasi yang diinstal, ada folder seperti My Dokumen kalian ada di sini nanti ya, di partisi sebelah sini. Partisi yang ini digunakan untuk bootable saja ya. Jadi ini adalah standalone image. Itu standalone Raspbian itu dia akan membuat dua buah partisi. Ada yang kecil, ada yang besar, tipenya FAT dan ext seperti ini ya. Jadi nanti pada saat yang image, nah ini contohnya kalau yang di sini, nah ini seperti image Jesse ini adalah Raspbian ya, tapi berbentuk image. Pada saat diekstrak ke dalam MMC menggunakan Win32 Disk Imager, dia akan diekstrak sebesar image-nya. Nanti maksudnya image di dalamnya misalnya ukurannya berapa. Pas di A misal 1 giga misalnya. Pas diekstrak ke MMC ya ukurannya 1 giga juga. Jadi nanti sistem operasi yang diinstalnya itu ya akan sebesar image-nya. Ya, jadi ukuran image dengan hasil yang nanti diterima akan sama. Meskipun nanti MMC-nya itu ukurannya misalnya 32 giga atau misalnya berapa 64 giga atau besar sekali. Nah, tetap ukuran sistemnya itu dia akan menggunakan ukuran sesuai dengan image-nya saja. Ya, seperti itu. Itu kalau menggunakan standalone image untuk yang Raspbian. Ada partisinya ada dua, ukurannya akan sebesar image-nya saja. Ya, kalau nanti misalnya saya ukurannya mau dipenuhi, maksudnya semua partisi, semua space pada MMC mau saya gunakan untuk sistem operasi Raspbian, berarti nanti kalian tinggal masuk saja ke command prompt-nya ya. Nanti ketikkan raspi-config. Nanti kan ada menu apa ya, expand partition kalau tidak salah. Pokoknya ada sebuah opsi supaya kita bisa menggunakan semua space SD card untuk digunakan oleh sistem operasi Raspbian. Ya, jadi ukurannya tidak akan sesuai dengan image-nya lagi pada saat kita tuliskan menggunakan Win32 Disk Imager. Ya, karena dia diekstrak mentah-mentah langsung jadi sistem operasi, ukuran partisinya ya sebesar itu.
Kalau mau dibesarkan ya silahkan masuk ke raspi config. Diketikkan raspi config nanti akan keluar dialog. Ya, ini yang standalone. Nah, baru kembali lagi ke yang maaf sebelumnya. Nanti untuk penamaan partisinya, kalau ini kan tadi ukuran file system. Nah, kalau penamaan seperti ini. Untuk penamaan nanti pada saat kita masukkan MMC, ya MMC-nya ini itu nanti bloknya itu ada namanya. Namanya itu nanti dia ada di, kalau di Linux dia ada di folder dev dan namanya mmc blk 0. Nah, ini adalah nama drive untuk MMC-nya kalau setelah dimasukkan ke Raspberry Pi. Ya. Nanti dia akan dibuatkan, MMC-nya akan dipecah ke dalam partisi-partisi, ada 2 buah partisi. Dia akan dipecah ke dalam nama blk 0 ya. Maaf, 1 dan 2 seperti ini ya. Nanti ada MMC blok 1, ada MMC blok 2 seperti ini ya. Nah, untuk kalau di Linux juga sebenarnya di Linux yang standar, bukan di Raspberry Pi, dia sama di dev. Tapi kalau kalian masukkan MMC ke dalam Linux, nanti kalau di mountingnya itu biasanya terbaca sebagai SDB ya, karena SDA-nya itu oleh harddisk kalau nggak salah. Ya, kalau MMC atau flash disk atau apa ya mungkin dia SDB. Nah, ini kalau yang sudah familiar dengan Linux pasti sudah terbiasa dengan nama drive ini ya. Dev SDB, nanti kalau ada partisinya jadi SDB1 dan SDB2 dan sebagainya. Ya, ini kalau dilihatnya di Linux-nya, sistem operasi Linux pasti seperti ini. Kalau di Raspberry Pi-nya ya namanya begini. Blok 0, blok 1, blok 2 dan seterusnya. Ya. Ini kalau dilihat di perangkat Raspberry Pi. Dan ini kalau dilihat di perangkat Linux, namanya jadi begini, bukan lagi MMC-MMC-an, dia jadi SDB-SDB sekian. Kalau MMC-nya banyak di Linux, misalnya nanti dia jadi begini, berarti SDC jatuhnya ya. Kalau ada dua misalnya yang terpasang, nanti ada SDB, SDC, SDD, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang di penamaan partisi. Ya, itu untuk penamaan partisi pada Raspberry Pi untuk yang standalone ya misalnya. Nah, kalau yang di Noobs untuk penamaannya, partition naming untuk Noobs itu juga sama. Ya, dia akan menggunakan sebuah nama partisi. Ya, nanti partisinya itu kalau di Noobs itu pokoknya maksimal. Sebentar. Ada Noobs partition. Dia nanti maksimal hanya ada 4 partisi. Ya, yaitu DPMMC BLK 01 maaf ya. Kemudian kalau 0 kan untuk MMC-nya, kalau ini untuk partisinya. Maksimal itu hanya ada 4 partisi untuk yang primary yang bisa digunakan pada noobs. Ya, ini yang primary maksimalnya 4, tidak bisa lebih. Makanya ada partisi yang lain. Ya, ini saya coba pindahkan. Ya, maksimal ada 4 untuk yang primary ya. Jadi untuk yang primary saya kebawahkan saja dulu. Ya, ini untuk yang primary maksimal 4. Kalau ditambah, kalau kalian mau menambah partisi lagi, berarti partisinya itu jatuhnya ke extend. Ya, extended. Kalian harus membuat extended partisi. Ya, bukan partisi, ini adalah extended. Ya, partisi di dalamnya sebenarnya partisinya itu baru nanti logical. Ya.
Jadi maksimal itu 4 partisi untuk primary dan satu untuk extended. Tapi di dalam extendednya nanti tidak terhingga untuk yang logical. Kalau kalian mau membuat partisinya lebih banyak sekali ya di logical ini. Kalian bisa membuat banyak sekali partisi di logical, tidak terbatas katanya ya. Seperti itu. Jadi untuk yang extended itu ya pasti nanti dimulainya untuk yang logical, baru mulainya itu lagi di depth MMC BLK 5 ya. Jadi 1 sampai 4 itu adalah yang primary, sedangkan yang logical itu dimulai dari 5 bloknya, 5 ke atas. Seperti itu. Ya. Ini nanti untuk penamaan pada noobs. Noobs dia maksimalnya 4 untuk partisi, untuk yang primary partition, dan untuk yang logicalnya tidak terbatas, tapi dimulai dari 5, berarti kan? Ya, seperti itu. Tapi nanti pada saat noobs ini dijalankan, sebenarnya bloknya itu bukan blok 1 ya. Nanti dimulainya itu dari blok 0 seperti ini, ya. Nanti ke bawahnya itu menjadi seperti ini. 0, P1, 0, P2, partition 1, partition 2 ya. Kalau mungkin P-nya ini inisial dari partition. Ya, seperti itu. Jadi untuk card yang 0 atau MMC-nya nanti ada partisi 1, partisi 2 dan seterusnya sampai 4 untuk primary. Kemudian yang logical itu mulai dari 5 seperti ini. Ya. Ini untuk yang partisi untuk penamaannya seperti itu. Jadi pada saat pertama kali di copy ya. Jadi ini untuk penamaan saya pindah dulu ke sini, kita mulai kembali ke sini. Kita akan coba copy, saya ekstrak noobs-nya di dalamnya seperti ini. Ini adalah noobs-nya untuk yang terbaru. Saya akan coba masukkan ke MMC-nya yang file sistemnya menggunakan file system path, ukurannya 8 GB dan labelnya menggunakan Wisnu, misalnya seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Ini adalah noobs yang diekstrak pada MMC pada saat pertama kali sekali. Ya, isinya seperti ini. Ya, ini raw atau ya dia masih mentah ya. Tipenya fat, dia langsung dimasukkan. Nah, berarti kalau kita coba buat matriksnya di sini tabelnya ya, supaya kita tahu urutannya nanti partisinya itu berubah pada saat kapan-kapannya itu. Pertama kali diekstrak, noobs itu dia akan menjadi sebuah partisi utama. Ya, primary partisi. Satu, dia bukan logical, ya. Dan tipenya file sistemnya itu adalah FAT. Labelnya itu masih label Windows. Di sini kita beri nama Wisnu saja atau saya beri nama new volume ya kalau di Windows misalnya. Isinya itu ya ini adalah noobs bootnya, kemudian init RAM file sistemnya dan eh, beberapa konfigurasi ya. Ini yang nanti yang pertama kali disimpan di partisi di MMC-nya. Oh iya, dan OS recovery image. Ya, kita sebutnya OS recovery image itu adalah sistem operasi yang nanti kalian download, masukkan pada untuk instalasi Raspbian, OpenELEC ya, OSMC atau dan sebagainya. Ini adalah OS recovery image ya. Jadi nanti partisi ini tidak akan diganggu gugat karena nanti pada saat kalian mau lakukan instalasi ulang, ya partisi ini pasti dibutuhkan. Dialah ya dia tempat menyimpan bootable noobs dan OS-nya ya untuk recovery atau untuk reinstall. Ya, jadi pada saat pertama kali sekali partisi yang ada pada MMC adalah file sistemnya FAT, kemudian semua ukuran atau semua size-nya itu dipakai oleh file system path ini, ya partisi satu ini. Ya, makanya di sini hanya ada satu partisi FAT saja. Ini kita sebut dengan first boot ya. Nah, first boot mode di awal sekali seperti ini.
Oke, nanti perbedaannya antara noobs yang biasa dengan yang light itu ya pasti di OS-nya sini. Kalau yang light ya nanti OS-nya tidak ada, harus di-download. Sedangkan kalau yang noobs itu isi minimal Raspbian, atau kalau noobs yang sebelumnya itu ada beberapa sistem operasi. Oke. Nah, ini kita baru di tahapan first boot ya. Jadi noobs pada saat dimasukkan seperti ini. Nah, yang kedua adalah kita mulai memasukkan MMC-nya pada perangkat Raspberry Pi. Nah, langkah pada saat kita memasukkan MMC ke Raspberry Pi kemudian dinyalakan, itu dia akan masuk lagi ke sebuah mode. Ya. Modenya itu adalah mode low level ya. Low level mode ya. Disinilah nanti urutan mesin yang bekerja. Entah file mana yang dibaca, tapi dia dimulainya dari sini sebenarnya. Boot code.bin, kemudian nanti dia loncat kemana, baca komen lainnya, baca image-nya, baru nanti masuk ke root file sistemnya di sini misalnya. Nah, disinilah nanti pada saat pertama kali partisi akan terbaca sebagai ya seperti ini ya. Dia akan terbaca sebagai ini dan dia akan dibuatkan partisinya itu satu ya. Dia akan membuat partisi satu seperti ini. Dia defaultnya sudah seperti ini di Raspberry Pi-nya, tidak bisa dirubah. Tapi kalau ini dibaca di Linux, namanya jadi berubah, bukan lagi MMC ya. Tapi dia ke SDB, SDC. Kalau kalian nanti MMC-nya coba dibuka di sistem operasi Linux. Oke. Ya. Atau misalnya mau dibuka di Windows juga masih bisa karena tipenya masih FAT. Ya. Ini adalah low level mode di mana nanti urutan pengeksekusian file-file di sini dijalankan oleh mesin. Ya, ini saya juga kurang paham. Nanti ujungnya kalau nggak salah di sini, ini adalah root file system. Root file system itu ya ini isinya itu adalah script-script yang nanti dieksekusi. Ya, banyak sekali script-script yang dieksekusi termasuk graphical user interface atau tampilan noobs-nya itu ya di sini nanti dijalankan. Ya, setelah selesai dari low level mode, dia akan dilanjutkan ke setup mode. Ya. Jadi setup mode itu adalah dimulai dengan membaca konfigurasi-konfigurasi yang tadi di sini. Ya. Dimulai dari membaca konfigurasi command line. Nah, disinilah mulai kita coba buka notepad. Saya coba buka notepad lagi ya, satu lagi. Notepad yang biasa atau saya buka satu lagi. Nah, ini adalah konfigurasi command line untuk noobs-nya. Di sini terlihat ada konfigurasi run installer. Inilah yang menandakan bahwa noobs ini adalah pertama kali dijalankan. Ya, jadi yang pertama kali dijalankan pasti di CMD lainnya ada run installer ini, komen ini. Nah, di sini juga kita akan tambahkan konfigurasi. Kita akan melanjutkan headless installation-nya. Mulailah di sini masukkan konfigurasi untuk silent install. Silent install itu berarti nanti sistem operasi Raspbian-nya pada noobs ini akan noobs-nya akan melakukan instalasi secara bukan diam-diam, tapi dia tidak akan meminta interaksi dari user. Tidak menunggu konfirmasi dari user. User tidak usah menekan enter, tidak usah memasukkan apapun ya. Pokoknya nyalakan Raspberry Pi-nya dan diamkan. Dia akan berjalan secara otomatis membaca konfigurasi-konfigurasi yang ada pada file konfigurasinya. Itu cukup menambahkan silent install dengan ada ini pastinya. Dia akan dia akan sebagai indikator bahwa dia adalah first install ya, inisialisasi awal. Oke, ini tinggal disimpan saja. Silent installnya sudah ditambah, kita simpan. Yes. Oke. Nah, ini pada saat disimpan ya tinggal kita masukkan nanti. Ya. Tinggal kita masukkan. Oke, nah sekarang kita coba eject. Kita akan coba keluarkan MMC-nya.
masih seperti ini, di metrik masih seperti ini urutannya, namanya masih Wisnu, kita coba eject MMC-nya, kita akan coba masukkan ke perangkat Raspberry Pi. In use. Oke, kita cabut. Saya coba buka di sini standby. Nah, ini MMC-nya kita coba masukkan ke perangkat Raspberry Pi yang tidak terhubung ke aksesoris-aksesoris untuk keyboard. Ya, tidak dipasang dan mouse tidak ada. Tapi di sini saya akan tetap coba hubungkan HDMI. Ya, ini tidak wajib. Sebenarnya kita bisa copot. Ya, nanti kalian tinggal melihat saja indikasi atau indikator LED yang berwarna hijau pada saat instalasi berlangsung. Ya, karena kita akan menggunakan headless installation, jadi silent. Kita tidak perlu ada display juga sebenarnya. Cuman sekarang untuk melihat saja apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat kita menambahkan konfigurasi silent install. Apakah benar dia akan menjalankan instalasinya itu secara otomatis, tidak butuh inputan dari user, konfirmasi dari user. Makanya kita akan coba cek menggunakan port HDMI ini yang nanti terhubung ke televisi. Tapi kalau kalian instalasinya memang headless, copot saja itu sama saja nanti. Ya nggak masalah. Kalau dicopot berarti kalian lihatnya itu nanti dari LED-nya ini. Kalau LED-nya masih berwarna hijau, berarti dia masih ada aktivitas, instalasi masih berlangsung. Jadi dipastikan sudah tidak ada aktivitas lagi, baru itu instalasinya sudah selesai dan sudah masuk ke dalam sistem operasi Raspbian. Ya, noobs-nya. Itu adalah cara instalasi secara headless untuk Raspbian pada noobs. Nah, ini untuk eh, perkiraan. Jadi nanti masa instalasinya itu kurang lebih selama 20 menit. Ya, 20 menit. Itu berdasarkan survei yang sudah-sudah. Instalasi Raspbian pada noobs itu dilakukan selama 20 menit. Instalasinya saja. Nanti baru dia setelah instalasi selesai, dia akan langsung login otomatis masuk ke dalam sistem Raspbian-nya. Jadi kurang lebih 20 menit lebih 1 menit atau 2 menit. Ya, itu kalau kalian tidak menggunakan display. Jadi pakai pilling saja, diatur waktunya ditunggu sambil melihat indikator LED yang berwarna hijau. Nah, kalau sekarang kita coba curang sedikit. Kita lihat di dalamnya apa yang terjadi, kita lihat di displaynya. Ya, oke, kita akan coba. Saya akan hubungkan ke power untuk Raspberry-nya. Ya, ini powernya saya hubungkan. Dan oke, coba lihat sini. Instalasi sudah dimulai dan nah, ini terlihat sudah ada pengecekan dan instalasi sudah dimulai. Ya. Nah, inilah silent install. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan instalasi sistem operasi Raspbian pada noob secara headless. Ya, headless ya sekarang ada tampilannya. Kalau nanti kalian tidak usah pakai tampilan. Tapi ini sudah terlihat bahwa instalasinya dilakukan secara otomatis. Ini tinggal ditunggu saja sampai kurang lebih 20 menit ya. Itu nanti langsung selesai. Sudah siap digunakan. Oke. Ini untuk instalasinya. Nah, kita akan lanjutkan kembali yang tadi. Jadi pada saat pertama kali dimasukkan ke dalam perangkat Raspberry Pi, MMC-nya, dia akan masuk ke mode low level. Dia mencari file-file yang mulainya dari boot bin tadi, loncat kemana-kemana, ya itu adalah eksekusi awalnya. Low level itu berarti level tingkat rendah bahasa mesin mungkin ya, saya kurang paham juga, Linux kernel atau dan sebagainya. Ya, di sanalah mulai dibuat sebuah partisi-partisi ya di tahap ini pada saat instalasi. Low level sudah selesai, dia dilanjut ke setup mode. Ya, membaca run installer tadi yang ada silent installnya,
kemudian dia akan mengecilkan, ya. Ini sekaligus pada setup mode yang sekarang sedang terjadi. Pada setup mode juga, ukuran partisi yang blok ini dia akan dikecilkan. Dikecilkan sebesar ukuran yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau tadi kan di awal pada saat kita ekstrak, ya space-nya dia menggunakan file systemnya, space-nya akan digunakan satu partisi itu. Ya, nah sekarang mulai dikecilkan. Dia isinya itu hanya berisi file-file yang dibutuhkan saja. Nanti bloknya ya. Dan dia labelnya akan diberi nama recovery otomatis yang tadinya namanya Wisnu, nanti labelnya akan berubah menjadi recovery. Ya. Ukuran recovery ini, kalau yang noob slide itu diperkirakan akan berukuran kurang lebih sekian megabyte. Sedangkan yang noobs itu dia akan berukuran sekian gigabyte. Ini adalah ukuran recovery-nya. Ya. Kalau yang light kan tidak ada sistem operasinya, makanya kecil. Sedangkan kalau yang noobs biasa ada sistem operasinya, jadi pasti sudah gigaan ukurannya. Seperti itu. Ya. Ini yang dilakukan pada saat setup mode. Ya, belum melakukan instalasi. Jadi setup mode itu adalah lagi men-setup untuk memulai instalasi, ya. Masih setup, dia akan dibuatkan satu partisi ini. Ini saya spasi. Kemudian yang kedua, dia juga akan membuatkan partisi. Ya, partisinya itu nanti dia akan menggunakan space-nya, semua space-nya untuk digunakan sebagai extended, ya. Ya, extended partisi, dia akan menggunakan semua free space-nya selain recovery, ya. Tapi ada juga nanti satu lagi MMC block 0P3, ya. Inilah yang nanti ukurannya akan digunakan sekitar 32 megabyte, ya. Setelah itu ya sisanya dipakai di extended ini, ya. Untuk yang free space inilah yang nanti akan digunakan untuk logikalnya di sebelah sini. Kalau ini yang di bawah sini tipenya nanti ada EXT4, ini digunakan untuk menyimpan setting, ya, dan labelnya pun ya menjadi setting seperti ini. Ini tidak ada label, ini ada label recovery, yang di bawah ada label setting. Jadi pada saat setup mode itu nanti akan ada 3 partisi yang dibuat. Primary partition ada 3. Partisi 1, partisi 2, dan 3. Isinya adalah ini, ya. Seperti ini. Nanti untuk yang setting, dia akan di dalamnya ada beberapa setting yang digunakan oleh noobs-nya. Ya. Seperti itu. Oke, ini adalah setup mode. Nah, baru dilanjut. Ya. Setelah ini, kita update dulu matriksnya. Pada saat low level mode, ya, kita update ke low level mode. Dia tadi akan dibuatkan 3 buah partisi, 1, 2, dan 3, ya. Oke, untuk yang primary partisi pertama itu tipenya masih fat, ya, sama dengan ini, ya. Jadi partisi yang sebelah sini masih aman, ya, tidak dirubah, ya, karena ini tidak akan pernah dirubah. Sebenarnya ini nanti untuk recovery image. Recovery di sini maksudnya ya untuk install ulang nanti. Isinya adalah bootnya noobs, kemudian sistem operasi yang ada, ya, ya semuanya ada di partisi sebelah sini. Kemudian yang kedua, dia dibuatkan partisi untuk yang extended, ya. Untuk yang extended menggunakan semua free space kecuali ada sedikit 32 MB digunakan oleh EXT4 ini, ya, untuk file system EXT4.
yang nanti ini gunanya untuk settings. Nah, di sini sudah berubah. Labelnya menjadi recovery. Untuk yang sini, untuk yang extend belum ada. Kemudian untuk yang ini nanti isinya ya logical partisi ada di sini. Ya, ini isinya adalah noob setting. Noob setting ada di partisi yang ketiga ini. Ya. Nah, ini low level, partisinya seperti ini. Oke, sudah setting ya. Nah, ini yang kalian lihat, nah ini di layar, ini adalah tahapan instalasi untuk sudah masuk ke instalasi ya. Kalau ini kan tahapan low level tadi, low level, kemudian setup mode ada di sini juga, saya samakan ya. Di setup masuk ke sebelah sini, ini isinya seperti ini ya. Kemudian ya dia juga sekaligus sebagai mode install OS ya. Ya, saya tulis seperti itu saja. Jadi stepnya banyak sekali. Jangan dulu. Low level sama setup mode, partisinya sudah berubah menjadi seperti ini. Ada 3 partisi. Yang tadinya labelnya Wisnu berubah menjadi recovery. Nanti ada label setting juga ya. Nah, di sini sistem operasi belum terpasang ya. Sistem operasi belum terpasang karena baru melakukan setup saja ya. Seperti ini. Nah, dilanjut ke langkah selanjutnya. Ini secara cepat sekali sebenarnya. Ini baru OS installation mode. Saya buat seperti itu. Nah, inilah. Ini saya copy kembali dulu. Karena sama. Kecuali di sebelah sini. Kita tambahkan. Sini. Nah, pada saat instalasi berlangsung, dia akan menambahkan partisi logical ya di dalam extended sini. Nah, biasanya itu partisi yang digunakan adalah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mulai dari 5 dan 6 ya. Ya, ini untuk yang primary kan sampai 4, jadi yang logical ya dimulainya 5. Seperti ini, 5, 6. Ini tipenya baru, sistem operasi diinstal di sebelah sini. Ya. Untuk Raspberry Pi, tipenya FAT, ini yang nanti terlihat di Windows. Kemudian yang ini ext4, ini yang tidak terlihat. Ini adalah boot ya. Dan ini adalah root jenisnya. Ya, jadi ini yang dipakai bootable. Yang kalian lihat di Windows itu ya file-file yang ada di MMC adalah yang bootnya saja. Ini Raspbian, boot ya. Dan ini adalah Raspbian root file sistemnya. Nanti kalian bisa melihat ini hanya di file system atau di sistem operasi Linux ya. Nanti MMC-nya coba saja buka di sistem operasi Linux ya. Kita akan coba nanti di Windows tampilnya seperti apa, di Linux seperti apa. Oke, ini adalah root file system. Ya, ini pada saat instalasi dimulailah partisinya jadi banyak. Ya, tapi ini nanti kalau kalian misalnya ini kan contohnya kita hanya menginstal Raspbian. Kalau kalian nanti menginstalnya langsung dua, ada Arch Linux atau OpenELEC ya. Nah, berarti nanti extendernya bertambah lagi. Ya. Cuman ini saya kurang paham siapa yang pertama nanti yang pegang 5 6 siapa, yang pegang 7 8 siapa. Nah, ini saya kurang paham ada urutannya mungkin ya. Di sini pasti boot lagi, ini root lagi. Ini saya copy. Pasti yang ini misalnya Arch Linux boot dan ini adalah Arch Linux root file system.
bisa jadi seperti ini, ya. Sekarang sudah ada banyak partisi yang logikalnya ada 4, ya. Masing-masing sistem operasi memegang 2 kan. Tadi sempat dibahas bahwa pada saat Raspbian diinstal dia akan membuat 2 buah partisi, satunya root, satunya boot. Yang lainnya juga sama. Jadi masing-masing dapat 2, ya. Tapi untuk siapa yang dapat 5 6 atau 7 8, apakah Raspbian dulu atau Arch dulu atau mungkin OpenELEC nanti, ya itu nanti ditentukan ya. Ya. Nah, ini setelah instalasi hampir selesai, nanti kita coba lihat berarti apakah benar partisi-partisi yang tadi kita bahas akan dibuatkan oleh si noobs-nya, ya. Cuma nanti kan hanya ada Raspbian saja. Saya unduh saja dulu ya. Anggap saja hanya ada Raspbian saja sekarang. Seperti ini. Ini satu lagi, saya kurang tahu ada 4. Katakan ada 4 untuk noobs itu. Oke, nah ini sambil menunggu instalasi hampir selesai. Ya. Nah, ini nanti pada saat di boot, kalau tidak ada sistem operasi yang terinstal, otomatis dialog pada noobs itu akan tampil. Dialog untuk instalasi, ya. Kalau misalnya banyak juga, kalau misalnya ini instalasinya sudah selesai dan sistem operasinya banyak, kalian mau mengatur sistem operasi mana yang mau pertama kali dijalankan, kalian bisa mengaturnya di sebuah file. Nanti namanya itu adalah autoboot.txt, yang di dalamnya nanti kalian tinggal masukkan saja, masukkan sebuah konfigurasi untuk partisinya, ngambil dari partisi mana. Ya. Oke, nah ini instalasi sudah selesai. Dia akan masuk ke bootable, ya. Dia langsung akan login otomatis. Ya, fokus dulu. Ini ditunggu. Oke, nah ini sudah masuk ke sistem operasi Raspbian. Sudah selesai. Kalian sudah bisa melakukan instalasi secara headless, yang cukup menggunakan silent install saja tadi, menambahkan konfigurasi ya, dia tinggal sudah masuk. Nah, selanjutnya kan kita tinggal atur IP-nya sama seperti video sebelumnya. Bagaimana kita mengatur IP untuk Raspbian ini, ya. Oke, ini sudah selesai. Saya coba matikan saja karena cuman berhubung tidak ada mouse. Jadi cara mematikannya ya begini saja. Cabut. Kita coba keluarkan kembali MMC-nya dan kita coba masukkan. Terbalik. Oke. Kita masukkan ke sini. Dan hasilnya kita coba periksa apakah benar labelnya sudah berubah menjadi recovery, dan di dalamnya inilah recovery yang di dalamnya nanti OS ada bootable untuk noobs ya. Semuanya ada di partisi yang pertama yang tipenya FAT. Ini adalah recovery. Yang hanya bisa dilihat di sini hanya satu partisi saja ya ini. Si ini ya yang utama. Kalau ini nanti dilihatnya hanya bisa di dalam ya. Di dalam Linux maksudnya. Nanti kalian tinggal pakai sistem operasi Linux saja. Ya. Nah, ini isinya masih sama. Kita coba periksa kembali recovery command line-nya. Kita coba buka. Sudah tidak ada run installernya secara otomatis. Ya, sudah tidak ada. Dan silent installnya masih ada. Tapi kalau run installernya tidak ada, dia tidak akan melakukan instalasi ulang. Kalau ada, nanti hati-hati dia akan melakukan instalasi ulang lagi berarti ya. Jadi secara defaultnya memang dihapus. Oke, sudah selesai ini. Ini Raspbian-nya sudah siap dipakai. Inilah yang partisi pertama. Nah, sekarang bagaimana caranya melihat partisi yang lainnya? Di sini saya sudah pakai, ya, sudah pakai ada Linux-nya. Linux-nya di virtual, ya. Kita coba masuk nanti. Tapi sebelumnya
Ya, sebelum masuk ke Linux. Di sini pada saat mau memasukkan IP, kalau kalian memasukkan IP-nya di sini, ya ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Karena bukan command line inilah yang akan harus kita atur untuk memberikan IP sistem operasi Raspbian-nya. Dan di sini juga tidak ada kalau dibuka Raspbian. Di sini juga tidak ada command line txt. Nah, bagaimana caranya kita memberikan IP untuk sistem operasi Raspbian? Sama seperti video sebelumnya, menambahkan konfigurasi IP pada file cmdline.txt. Caranya itu command line yang harus ada di dalam partisi boot, ya, partisi bootnya Raspbian. Ya, kita harus memasukkannya di sebelah sini. Cuman kan di sini tidak ada, tidak kelihatan meskipun tipenya itu FAT, ya. Tapi kalau di Linux itu kalau nggak salah ada vFAT atau apa, ya. Kalau yang tahu mohon komentarnya di bawah bantuannya. Ya, saya kurang paham. Tapi nanti cmd line itu kita simpan di sini, ya. cmd line.txt-nya kita simpan di sini untuk memberikan IP supaya kita bisa lakukan dengan remote aksesnya, kan? Ya, kita langsung saja. Saya masuk dulu. Nah, itu password saya, titik, titik, titik. Oke, sudah masuk. Nah, di sini saya akan masukkan MMC-nya ke sini. Oke. Di sini sudah tidak ada, MMC-nya sudah hilang. Masuk ke Linux, kita tunggu. Ah, sudah masuk. Oke. Dua partisi, satu lagi. Oke. 0. Nah, ini harusnya root ya. Tapi ada nolnya, saya kurang. Ini kadang tidak stabil sepertinya. Kadang ada nolnya, kadang tidak. Oke, ini sudah selesai. Ada boot, ada setting. Agak berat, sebentar. Ada root. Nah, ini adalah root. Kita lihat, coba bandingkan. Nah, seperti ini di sini. Kita masuk ke sini dulu aja. Oke. Nah, sesuai dengan metrik tadi kita untuk yang logical, ini saya hapus saja dulu. Untuk yang logical yang dua ini, ya. Di sini ada yang recovery itu tidak terlihat karena adanya yang di Windows ya, FAT. Itu recovery. Yang kedua yang ketiga ini setting. Setting itu yang ini. Tempat menyimpan konfigurasi untuk noobs. Ya ini konfigurasinya. Oke. Kemudian masuk ke extended ya. Extendednya ada dua buah logical. Logical yang pertama adalah boot, yang kedua adalah root. Boot itu adalah untuk booting Raspbian-nya menggunakan blok 5 dan file sistemnya rootnya menggunakan blok 6. Nah, kita lihat yang 5 itu adalah bootnya ini. Di sini bisa kita lihat, nah ini ada command line txt ya. Dan yang kedua adalah rootnya. Ini blok 6 yang isinya itu adalah ya Linux-nya, Linux Raspbian-nya. Tempat my dokumen kalian kalau di Windows ada home-nya. Kemudian ada sistem, semuanya ada di sini. Sistem Linux. Ya, oke. Jadi sudah terlihat bahwa MMC kita yang terlihat di Windows itu hanya satu partisi. Ternyata kalau dibuka di sistem operasi Linux, itu ada banyak partisinya. Inilah yang dibuat oleh noobs. Ya, dia di mounting otomatis ke media Wisnu Boot, ini setting dan root. Ya, kalau kita cek menggunakan konsol, kalau melihat ini kan sudah di mounting, ya, yang ini sudah di mounting. Oke, langkah selanjutnya adalah melihat mountingnya. Di sini kan ada beberapa komen seperti df ya. Terlihat di sini bahwa partisi yang tadi untuk MMC dia ternyata jatuhnya itu ya di SDB. Kalau di Linux blok 5, 6, 7. Partisi 5, 6, 7
ya, seperti itu. Kalau MMC-nya banyak, berarti kan kalau di Linux ya SDC dan seterusnya. Oke. Nah, sekalian saja, mumpung masih di sebelah sini, untuk yang boot, yang command lainnya, untuk melanjutkan headless installation, tadi sudah menggunakan silent install. Nah, sekarang supaya bisa diakses, di paling belakang berikan IP. Kita akan berikan IP seperti ini tidak di-enter. Ini otomatis ke bawah ya, harus satu baris, tidak boleh ada enter. Nah, ini IP-nya menggunakan IP lokal supaya nanti bisa terhubung ke laptop kita ini. Ya, saya coba save dulu. Save. Sudah tersimpan. Sekarang kita eject. Saya eject. Oke, keluar. Ya, DF harusnya sudah hilang. Hilang. Dia harusnya kembali lagi ke sini. Dan di sini hanya terlihat yang recovery saja. Untuk yang boot, untuk yang root, dan setting tidak terlihat partisinya. Ya, dan command line yang tadi dibuat pun tidak terlihat di sini. Makanya kita harus mengeditnya itu ya harus dilihat di sistem operasi Linux yang file sistemnya ext4 tadi kan ya. Oke, ini sudah. Nah, itulah partisi dan urutan boot pada noobs. Sekalian kita melakukan headless installation pada noobs ya. Silent installnya sudah berhasil. Nah, IP-nya juga sudah diatur. Ya, selanjutnya tinggal dihubungkan ke laptop kita ya. Nah, nanti sebelumnya pada saat kalian menginstal sistem operasinya banyak pada noobs, kalian bisa menentukan nanti partisi berapa yang mau di load ya, supaya tidak ada GUI-nya. Kalau noobs kan pas dibuka sistem operasinya banyak, kalian harus milih dulu sistem operasinya. Nah, supaya bisa diatur, kalian tinggal masuk lagi nanti ke partisi yang di sini ya, di noobsnya ini, buat sebuah file autoboot.txt ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Tinggal ditambahkan konfigurasi data partition, masukkan blok partisi yang berapa. Misalnya kalau bootnya Raspbian 5, buat 5. Nanti kalian cek dulu berarti ya. Bisa terlihat yang mana Raspbian, yang mana OpenELEC, yang mana misalnya OSMX dan sebagainya. Ya. Partisinya ambil yang bootnya. Kalau bootnya 5, pakai 5. Dia nanti langsung masuk ya. Noobs GUI itu tidak akan bisa tampil dialognya kalau file ini masih ada. Selama file ini masih ada, dia tidak bisa dipaksa untuk memilih yang lain. Dia selalu pasti ke 5. Ya, inilah fungsi auto boot. Kecuali kalian rename atau mau hapus ya. Dialognya nanti bisa muncul lagi. Atau menggunakan default selection nanti ya. Oke. Itu adalah auto boot tambahan untuk noob saja ya. Nah, sekarang kita lihat IP saya di sini. Untuk yang LAN, saya hubungkan dulu kabel LAN-nya. Oke, LAN-nya kita masukkan ke Raspberry-nya. Sekaligus, coba kita eject dulu saja. MMC-nya kita masukkan kembali ke perangkat Raspberry Pi, supaya masuk ke sistem operasinya. Kita coba nyalakan sekarang. Oke, sudah nyala. Mohon maaf, MMC-nya belum dipasang.
Oke, kita pasang dulu. Baru kita masukkan powernya, kita hubungkan. Ya. Oke, ini sudah ada bootable dan masuk. Oke, karena hanya menggunakan satu sistem operasi, jadi dia langsung masuk ke Raspbian. Tapi kalau kalian nanti banyak, ya terus mau menggunakan headless remote install, ya kalian tinggal pakai auto boot saja supaya langsung masuk ke Raspbian. Oke, ini sudah masuk. Sudah masuk dan IP-nya harusnya sudah di sini sudah terhubung. Ya, yang di sini seperti biasa saya pakai satu, Raspberry Pi-nya menggunakan dua untuk si Raspbian. Kita coba lakukan ping. Ya, seperti biasa menggunakan command prompt. Oh, sorry. 3 ya tadi. Nah, 3 sudah terhubung, ya. 3 sudah terhubung dan langkah selanjutnya adalah menggunakan putih, ya. Menggunakan putih, menggunakan 1 2 3 0 kemudian 3. Oke, nah ini sudah masuk. Login Pi dan ini hmm, Raspberry masuk. Raspberry, aduh, salah. Oh, sudah. Nah, ini sudah masuk ke home, ya. Sudah masuk ke home. Kalau saya coba hubungkan mouse-nya ke perangkat Raspberry Pi supaya saya bisa buka. Nah, ini saya coba hubungkan menggunakan mouse. Sudah terhubung mouse saja. Dan kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini di home. Saya akan coba buat file. Ya, saya buat remote from laptop.txt. Nah, itu sudah masuk ya. Sudah masuk, ini sudah berhasil, kita sudah bisa melakukan remote. Jadi tanpa tampilan sebenarnya ini kita sudah langsung bisa. Tinggal seperti biasa, seperti video sebelumnya, silakan gunakan apt-get install untuk misalnya TypeVNC atau XRDP ya, untuk meremote tampilan Raspberry Pi yang ada di dalam MOOCs-nya. Oke, untuk Raspi config juga masih bisa diakses. Ya, seperti ini. Oke, nah ini adalah sekilas mengenai noobs untuk pemahaman alur dan bagaimana partisinya itu diatur. Ya, jadi kalau kalian nanti menemukan blok-blok pada konfigurasi noobs itu ya partisi ini. Ya, dan headless installation bisa dilakukan menggunakan sistem operasi Raspbian yang berada di dalam noobs dengan cara menambahkan silent install dan memberikan IP static ya supaya bisa langsung diakses tanpa media output. Oke, terima kasih banyak.